Deep in the shadows, I know. Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Duki yang siap bacain intuisi hari ini. Sekali lagi, setiap kali akan mengingatkan diri gue untuk terima kasih buat semuanya yang udah nge-support channel ini, ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan berguna, ya, menggunakan waktu kita. Juga untuk likes-nya, komennya, share-nya. You are amazing, gitu. Untuk sementara waktu gue lagi sibuk di hal-hal lain, jadi belum bisa posting yang berkaitan dengan zodiak, not yet. Bahkan yang untuk bahasa Inggrisnya juga udah gue postpone berapa lama ya, nggak gue bikin. Langsung aja ke tarot. Ini energinya kita masih di bawah purnama, ya, masih influence pengaruh blue full moon-nya Taurus, ya, dengan placement Uranus yang retrograde, ya, yang pingin bebas itu dan pemberontak itu, ya, dari segala sesuatu yang mengikat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita masih energinya di situ, plus Merkuri masih kita juga di bawah pengaruh Merkuri yang punya tensi dengan Saturn, which is tentang ending akan cara berpikir kita. Merkuri adalah cara berpikir, ya kan? Cara berpikir kita, yang Merkuri itu lagi di Libra, sedangkan Saturn itu lagi di Capricorn, yang mana di rumah, karena kita masih di season yang Scorpio, artinya Capricorn itu ada di sektor komunikasi, sedangkan Merkuri itu ada di sektor ending, karma, healing, ya, closure. Jadi tensi itu sendiri dalam merubah cara berpikir kita, mindset kita, bahkan bagaimana kita menguasai diri kita sendiri dalam cara kita berpikir dan berpersepsi, ya, itu sangat berpengaruh secara emosional kita. Jadi bagaimana kita menguasai itu, mind and body, ya. Gitu. Oh yes, juga Venus. Ini kita sudah mulai merasakan gitu, karena sebenarnya ini pergerakannya itu baru benar-benar jelas tuh besok, tapi kita sudah mulai merasakan Venus, ya, yang bertentangan dengan Mars yang masih retrograde. Venus yang tentang beauty, tentang harmoni, tentang balance, tentang money, ya, bertentangan dengan Mars yang lagi retrograde. Mars itu tindakan action kita, ya, yang masih tertahan sebenarnya. Jadi ada angst itu kecemasan, keinginan untuk berbuat tapi belum ada, karena masih dalam proses, ya. Kayaknya masih nungguin yang si Merkuri sama Saturn tadi, ya. Saturn itu kan tentang disiplin, ya, tentang disiplin, fear, ketakutan kita, kecemasan kita, dan challenge, ya. Saturn itu ada di sektor komunikasi dan cara berpikir kita yang adalah bagian dari karma kita, ya. Dengan Merkuri di Libra, yaitu di ending, closure, karma, healing, ya kan, bahkan subconscious mind, ya. Jadi cara berpikir kita yang sudah menjadi otomatis itu, ya, yang jadi karma kita sendiri, yang kita harus healing, ya.
Oke. Judgment. Scorpio. Second chance. Nine of Swords. Khawatir, cemas, takut. Chariot. Kemampuan kita dalam menguasai mind and body. Kuda putih dan kuda hitam. Paradox in life. Itu ada di diri kita masing-masing. Yin and yang. Sun and the moon. Ten of Wands. It burdenings. Wow, nggak lagi. Gue agak-agak ini ganjen, centil hari ini. Bukannya kenapa-apa, gue nggak akan kasih lihat pita gue karena ridiculous gitu kan. Ya karena emang rambut gue juga nggak lagi asik. Jadi gue pakai ini. Gue kayak Minnie Mouse. Kasih lihat ya, kasih lihat. Two of Cups. Uhuy. Twin flame, soulmate, soul contract, soul connection, spiritual connections, you name it. Page of Pentacles. The Magician. Knight of Cups. The Hierophant. Knight of Cups. Ooh. Ace of Wands. High Priestess. Oke. Ya, nggak boleh lanjut. Secara subconscious ini lebih tentang connection kita sendiri. Ya. Bagaimana kita menguat dengan Two of Cups. Ini hanya bisa terjadi setelah kita mampu menguasai diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri secara penuh, baru akan benar-benar terwujud. Karena energinya ini taruhlah ini twin flame ya, twin flame, soul contract, soul connections, apalagi spiritual connection, dimana sebagai individu kita sudah utuh baru bisa bertemu dengan soul contract kita. Jadi kalau kita masih dalam proses itu, kita nggak akan bisa ketemu. Jadi kalau emang pengen ketemu, ya, harus self work, harus lebih intun dan fokus dalam memperbaiki diri, memahami diri. Page of Pentacles, kita jadi balik lagi jadi pelajar, student. Untuk memahami apapun yang dibutuhkan, kita butuhkan untuk menambah wawasan dan keterampilan kita dalam merealisasikan suatu mimpi atau goal. The Magician. Virgo, Gemini, Scorpio juga bisa, bahkan Libra. Yang mana artinya adalah bagaimana kita membangun identitas jati diri kita sendiri, ya. Di antara bagaimana kita ingin dilihat, gitu. Bagaimana kita ingin dilihat pada dunia, bagaimana kita kepingin dunia melihat kita. Aduh, ribet banget sih bahasanya, ya. Dan tentang value kita sendiri, bagaimana kita membangun value kita itu, yang mana kita harus benar-benar aware. Kalau memang kita harus berubah, kita harus berubah.
Ini energi dari The Magician. Hanya untuk mencapai apapun yang kita inginkan, gitu ya. Kita juga kadang harus berubah. Knight of Cups energinya Pisces, Cancer atau Scorpio, yang jelas water sign. Kita ingin mencoba lebih memahami, memberikan pengertian, ya. Nggak perlu juga terus berantem, ya kan? Hanya untuk mempertahankan menjadi yang paling benar, nggak penting menjadi yang paling benar, tapi lebih penting menambah wawasan kita. Nggak perlu juga dapat pengakuan dari mereka kita nambah wawasan atau enggak, ya kan? Gitu. Tapi memberi pengertian, memberikan hati, memberikan pemahaman, itu akan jauh lebih, kitanya akan jauh lebih gain knowledge, ya gitu. Jadi biarin aja gitu, lo menang deh gitu kan, jadi lo yang benar gitu, lo yang benar, nggak apa-apa gitu. Maksudnya it's okay, akuin aja. Maksudnya nggak gitu juga kali ya, maksudnya iya deh lo bener, nggak gitu juga, itu sarkasmenya gue. Itu sarkasmenya gue. Maksudnya iyain aja. Contoh ya, contoh ngomong sama kadrun tuh gimana, untuk mencoba memahami seorang kadrun tuh gimana, dengerin aja, karena dia emang butuh perhatian, mereka butuh pengertian. Dengerin aja, heein aja, ngapain juga buang-buang energi untuk melawan, ya kan? Gitu. Jadi yain, kita bisa menjadi punya wawasan lebih tentang bagaimana dia berpersepsi, ya kan? Itu adalah pengetahuan juga, ya. Jadi nggak ada orang pintar kalau nggak ada orang bego, kan gitu. Kita gunakan, manfaatkan. Kita manfaatkan ketidakmampuan orang lain untuk menambah wawasan kita. Gitu maksudnya. The Hierophant, ya, energinya Taurus, purnama di Taurus, dan Uranus pun di situ. Jadi konflik itu tetap. Ntar kita lanjut ke oracle tuh, udah gua bidik. Ini di situ ceritanya di situ. Tentang disiplin tentang struktur nilai yang bertentangan dengan jati diri kita sendiri, ya kan? Dan ini saat ini kenceng posisinya di relationship, ya. Nine of Cups energinya having fun, entertainment, ya. Gimana dia ngeliatnya? Si cewek ini ngeliat si Hierophant gimana? Ih, nyebelin banget sih nih orang, gue nggak boleh seneng-seneng. Yaudah deh, gue mulai yang baru aja deh. Gitu. Nggak, mulai yang baru aja deh, yang lebih jelas gitu. Dan ini semua tentang intuisi kita. Kita tahu di luar apapun orang ngomong kayak gimana, masyarakat ngomong kayak gimana, hati kita tahu mana yang benar. Kebenaran itu ada di rasa. Tapi bukan berarti bukan di emosi, ya, tapi rasa. Kalau kita nggak in tune dengan rasa kita, itu mudah dipengaruhi oleh mindset kita. Jadi jangan ketukar-tukar. Di saat kita terlalu banyak berpikir, sadarilah, karena rasa itu berpikir dengan cara yang berbeda. Ini energi Pisces. Ini tentang ingin memulai sesuatu yang baru dengan love affairs, ya kan? karena Pisces energinya lagi ya mulai sesuatu yang kreatif lah. Di lain hal ini juga tentang kreativitas, ya. Sekarang posisinya lagi di kreativitas, ingin memulai sesuatu yang baru dan ingin tentang love life kita, ya. Ini kita ingin mengkomunikasikannya karena ada passion. Oke, udah. Subconscious mind.
twin flame, twin flame, twin flame. Judgment, ya kan? Jadi ini kesempatan kedua untuk memperbaiki, atau kali ini dikasih kesempatan untuk berbuat yang benar, do the right thing, berbuat yang benar, ya memperbaiki sih gitu, memperbaiki apapun yang sudah terjadi in the past, yang sudah lalu, ya artinya bicara tentang yang sudah terjadi, yang sudah kita kenali, okay. Yaitu tentang, ini juga tentang self image kita, ya, energi Scorpio, yaitu identitas kita sendiri, jati diri kita sendiri, yang bikin kita salah ngejudge orang lain, mungkin memberi kita salah penilaian. Jadi kita kali ini dikasih kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir kita dengan approach yang berbeda, rekonsiliasi, tapi kitanya galau, takut, ya kan, takut, galau, khawatir, ya kan, sampai nggak bisa tidur, ya kan. Padahal itu semua hanya cara berpikir kita sendiri dan asumsi kita sendiri. Kadang kita terlalu takut akan suatu hal itu terjadi, padahal nggak ada apa-apanya, padahal nggak akan terjadi apa-apa gitu. Terus sekarang pertanyaannya, maaf bahasa gue, ya buat gue ini kartu gue kasih nama onani otak, menyalahgunakan kemampuan kita dalam berpikir dan berimajinasi. The Chariot, energinya Cancer, kita dimana kita diminta untuk, ini kemenangan ya, ini kemenangan di saat kita sudah menguasai diri kita sendiri dengan segala paradoksnya, kontradiksinya, ya. Itu nggak segala hal yang kontradiksi dalam kita itu bukan untuk dicemooh, tapi untuk diakui dan diterima, dan nggak ada salahnya untuk kontradiktif. Manusia, ya, punya karakter yang sangat kompleks, ya, dan itu wajar, kita akuin aja, terima saja, ya kan. Bahkan nggak perlu melawan, ya. Kebanyakan orang suka ngelawan dirinya sendiri, ya, ini konflik lah, malah sakit sendiri gitu kan. Nah, nih contoh result yang jelas dari melawan diri sendiri. Kalau takut gitu, tinggal diungkapin aja, gue takut gitu. Daripada dipikirin terus gitu, gue bilang aja gue takut. Takut apa? Takut ini. Ntar dibantuin kok ngadepin, ada loh pasti yang ngebantuin, ya. Ini energi Cancer berarti ya travel ini energi travel, movement, pergerakan, ya, ambil tindakan, bahkan untuk lebih self care. Cancer kan lebih nurturing to ourselves, ya, untuk lebih self care. Jadi kalau emang gue harus bertindak untuk ambil tindakan, atau emang gue harus pindah untuk bisa mendapatkan energi yang lebih baik, supaya gue bisa lebih fokus dan meninggalkan semua kekacauan dalam berpikir, ini juga berdasarkan energi di sekitar kita, gitu. Kalau kita tinggal di sekitar kita yang selalu bilang lu harus jadi A, lu harus jadi B, lu harus C, sedangkan rasa lu pengennya jadi D, menurut lu wajar nggak kalau kita ngerasa kayak gini? Ya wajar. Jadi kadang kita harus meninggalkan, ya, segala sesuatu yang memang sudah menguasai lebih dari energi kita sendiri, gitu. Dan kadang malah kita harus memfilter, ini yang mana sih gue, gitu. Ini pikiran gue sendiri tuh yang asli murni punya gue tuh yang mana? Udah nggak jelas lagi, gitu kan. Tuh.
karena sudah bagian, udah bahkan mengakar diri kita sendiri, sehingga kita merasa itu gue, bukan padahal gitu kan. Jadi kita harus bisa memilah-milah lagi mana sih yang gue, mana sih yang bukan gitu. Karena segala sesuatunya sudah berdening itu sudah mencapai sini, udah sampai sini nih. Karena udah nggak sanggup lagi untuk energinya itu udah gokil, sakit, capek gue gitu. Kalau emang harus ngikutin maunya dia, maunya seantara dunia, kesannya gue melawan dunia, ya kan? Padahal enggak, kita hanya melawan diri kita sendiri. Itu semua hanya persepsi dari orang lain yang nggak harus kita pegang, gitu kan? Yang harusin siapa? Iya, orang diharusin sama ini, diharusin ini, ya tinggalin aja gitu. Sulit amat. Maaf ya. Gue orangnya suka gitu emang gitu. Uranusnya gue tajam di rumah pertama. Uranusnya gue, jadi gue pemberontak emang. Jadi ya ini buat gue, dan bahkan kadang-kadang ya buat gue ya, yang masih 7 ya, ini kan udah 10 of Wands ya, yang masih 7 of Wands saja gue naikin langsung jadi 10. Biar cepet. Daripada nunggu-nunggu. Bercanda. Ya artinya ini kita akan siap melepaskan apapun yang membatasi diri kita sendiri, ya, membelenggu diri kita sendiri, yang mungkin awalnya adalah suatu bagian dari kita, yang kita pikir adalah bagian dari kita, itu pun harus kita relakan, release. Alright, kalau emang mau ketemu twin flame, tetap ya, semua itu pilihan. Hanya dengan kesadaran dan keinginan kita sendiri, semuanya bisa terjadi. Alright. Oke. Dari mystical shaman ya, kita dapat hunter, smoky mirror. Ini buat gue nggak jauh beda dengan Two of Cups. Efeknya, dampaknya ya, smoky mirror, witness, dan under the deck, subconsciously, heart of sky. Gue berangkat mulai dari sini. Heart of sky, ya, segala sesuatunya adalah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana kita menanamkan niat kita, ya. Dan kita, maksudnya gini, kita cukup menyiapkan pasang set niat kita dengan moral dan etik yang jelas, dirilis dan biarkan semesta yang ngurus secara detailnya bagaimana apapun yang kita inginkan itu tercapai. Tapi yang jelas, fokuskan energi, rasa pada niat, secara detail. Bagaimananya nggak perlu dipikirin, bagaimananya kadang semesta yang bantu untuk menciptakan, yang merealisasikannya. Nah, di sini dengan kata hunter, artinya ini kita, hunter itu dia siap membuat mapnya sendiri. Dia siap dia nggak akan ngikutin map peta yang sudah dibuat oleh orang lain. Dia akan create petanya sendiri.
dan spirit akan melindungi. Ya, spirit akan melindungi dia. Bahkan bisikin, lewat situ, lewat situ, lewat situ, lewat situ. Jadi gunakan intuisi sebagai guide, ya, sebagai guide untuk membuat bikin peta baru gitu. Smoky mirror, ya. Mungkin segala sesuatunya itu tidak terlihat, ya, masih foggy, masih berkabut, nggak jelas. Tapi kita diminta untuk mengimani dan terus jalan walaupun segala hal itu masih foggy, blurred. Karena di dalam proses kita berjalan, foggy itu akan pelan-pelan dihilangkan berdasarkan proses kita dalam menjalani proses kita sendiri itu masing-masing gitu. Kalau kita tidak memfokuskan pada jalan ke depan gitu ya, foggy itu akan tetap terus foggy. Kalau tidak ada yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, dan kita hanya sibuk memikirkan foggy itu, ya, kabut itu, dan diam di tempat, ya kita akan terus dalam foggy mindset. Tapi kalau kita terus jalan aja dan percaya kalau kabut itu akan sirna, kita akan di jalan. Jadi nggak selalu butuh alasan untuk berbuat segala sesuatunya, nggak butuh sebuah rasional untuk melakukan segala sesuatu. Kalau emang itu yang lo rasa benar, kalau emang itu lo rasa udah paling tepat, lakuin aja. Apa sih yang ditakutin gitu. Gue suka bingung sama orang-orang yang berpendapatan yang punya pendapat takut sama Tuhan. Tuhan itu jangan ditakutin, Tuhan itu Maha Kasih. Kalau si Al Pacino bilang ya ini just a joke ya, gue tahu sekarang gitu. Kalau si Al Pacino, gue tahu cara kerjanya ya. Gue mendingan nyuri sepeda abis itu gue minta maaf. Nah karena emang gue lagi butuh gitu kan. Balik lagi, semesta itu tidak tahu mana baik mana buruk, dia nggak tahu. Itu cuma konsep manusia baik dan buruk. Silakan berdebat. Mungkin karena nggak bisa gitu, nggak boleh. Coba deh pikirin lagi ya. buat semesta semuanya itu baik kok. Toh semuanya itu pembelajaran gitu, sama-sama belajar. Seperti halnya seorang guru itu belajar dari muridnya pasti belajar dari gurunya ya. Kalau gurunya nggak belajar dari muridnya, artinya miskomunikasi, Bo. Gitu, sama-sama belajar gitu. Jadi intinya juga begitu halnya baik dan buruk. Itu kan sebenarnya buruk itu tercipta karena trauma di dalam diri kita yang belum mampu kita hadapin, jadinya buruk. Kalau kita sudah bisa hadapin segala apapun yang kita namakan buruk itu jadi baik, karena ada pemahamannya yang bahkan gitu menuntun kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Yang baik-baik tadi membuat kita jadi stagnan, kita nggak bertumbuh. Sebenarnya ini paradox of life. Inilah paradoksnya kehidupan. Witness kita diminta untuk tidak terlibat, hanya sebagai observer dari apapun yang terjadi dengan segala kuasa dari yang tidak terlihat dan interconnectedness dari segala makhluk yang ada di dalam kehidupan ini. Kita diminta untuk mencermati segalanya. Kalau dengan tidak terlibat, dengan tidak melibatkan diri, segala sesuatunya itu malah terjadi sesuai dengan maunya kita. Kadang cara berpikir kita malah mengacaukan gitu, malah mengacaukan energi yang memang sudah seharusnya terjadi. Jadi
kita bukan selalu sebagai pelaku. Istilahnya gini loh, gua mati aja dunia tetap berputar kok gitu loh, semesta terus bergerak, ya kan? Bukannya berarti kita nggak berarti gitu, diri gua nggak berarti. Justru kalau gue bilang I am nothing, thus I am everything, artinya gue bukan siapa-siapa, gue bukan apa-apa, dan itu yang menjadikannya gue adalah segalanya. Artinya, ya, di saat gue itu segalanya, gini, dengan keberadaan gue, segala sesuatunya itu menjadi sesuatu. Kalau gue nggak ada, segala sesuatunya tetap nggak ada artinya, ya kan? Gimana ya jelasinnya, Bu? Am I making myself clear? Gitu deh. Terus dari apa nih namanya, literary which is oracle card, ya. Dari subconscious mind-nya kita dapat apa? Bravery. Terlalu. Kartu pertamanya apa? Freedom. Uranus. Energi Uranus. Dan di jantung bacaan kita hari ini adalah history. Sejarah. Dengan segala baju di sana, layaknya identitas kita sendiri. Mau ngomong dari individu, family, budaya, adat, negara, bahkan dunia, semuanya ada di situ. Sejarah, bahkan relationship, ya. Knife, ini pengorbanan. Bravery, yang gak lain dan bukan tetap juga energinya si Uranus. Enggak sih, bukan energi Uranus. Ini energinya Mars, warrior, ya. Tindakannya apa, ya. Freedom, kebebasan. Ini baru Uranus, kebebasan. Selama kita belum bisa memahami artinya kebebasan atau belum merasakan arti dari bebas, kita tidak bisa menghargai kebebasan itu sendiri. Itu pasti. Segala sesuatunya adalah mirror, kaca, ya. Apa yang kita proyeksikan keluar akan kembali ke kita. Apa yang kita terima dan kita akan selalu proyeksikan. Oke? Di saat kita masih terjajah, kita akan menjajah. Karena kita belum bisa menghargai kebebasan itu, dan kita akan selalu membatasi orang lain dan ingin mencoba menguasai orang lain juga karena kita dikuasai oleh orang lain. Dan sejarah berbicara. Dari yang namanya kerajaan, ya, Nusantara, sampai under koloni, sampai sekarang yang katanya kita merdeka, kita pun masih belum bisa mencicipi asli kata merdeka itu sendiri. Belum bisa kita menghargai merdeka, kebebasan itu sendiri yang katanya hak asasi manusia. Ternyata hak asasi manusia itu nggak ada yang memberi, harus diperjuangkan dengan bravery dan pengorbanan. Itulah paradoks kehidupan. Kalau sekarang kita dijajah oleh apa?
levelnya dari tingkat atas. Kesadaran kita dijajah, kesadaran kita bukan kesadaran kita sendiri, kesadaran kita tidak punya. Kita yang punya kesadaran, dia bisa lebih maju negaranya. Negara kita belum punya kesadaran sampai ke situ. Kesadaran kita masih menjadi budak, masih menjadi hamba, belum sebagai the owner, right? Oke, dari wisdom of the Oracle, subconscious mind, kita dapat come to the aids, tunjukkan siapa diri kita. Di bawahnya dong, soulmates. Tralala. Balik lagi ke situ ya, balik lagi itu. Soulmates. Terus time for nap. Kata pertama. Ya udah mulai relax energinya. Serendipity, ya. Miracle, ya, keajaiban yang dibungkus, yang dikemas oleh kebetulan. Breathe. Ya, time for nap, kita diminta istirahat. Ya, istirahat itu menenangkan segala pikiran, perasaan, ya, in tune, ya, supaya kita sendiri balance, mind, body, and soul balance, ya. Karena nomor 6 balance. Serendipity, ya. Miracle, keajaiban kecil yang kadang kita menganggapnya sebagai kebetulan, padahal itu adalah keajaiban, ya, yang berdasarkan energi dan frekuensinya yang selaras, ya. Keajaiban kecil yang bikin gitu. Dan breathe itu ya seperti meditasi, bagaimana kita fokus pada cara kita bernafas supaya kita bisa menenangkan diri, pikiran. Kadang kita lupa loh bernafas, Bu. Serius. Bernafas itu seakan-akan udah bagian dari subconscious mind gitu. Otomatis kok bernafas, ngapain dipikirin gitu. Padahal ya kalau kita fokus dalam bernafas, kita kayak mengamini gitu, ya kalau kita masih bernafas gitu. Yang mana adalah keajaiban itu sendiri, ya kan? Bahkan ada kata-katanya si Nietzsche, ya. Nietzsche itu bilang, the wisdom of your body is more than your own philosophy and all of the wisdoms outside of the world. Jadi maksudnya tubuh kita itu, body kita ini, ya, udah konsis terdiri dari segala kebijaksanaan yang ada gitu. Keajaiban itu sendiri, ya. Jadi coba dirasa-rasain nafas itu sendiri, ya, lebih bersyukur lagi, ya, dengan yang memang kita punya, ya, itu bisa menenangkan apapun konfliknya. Dari yang namanya kusut di sini jadi lebih enak juga gitu. Kalau perlu, ya, nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kepikiran ini Trump. By the way, kita forbidden. Trump udah ke laut. Ya, jadi kita semakin kita bersyukur, semakin kita dijauhkan dari konflik itu sendiri. Dan gue tadi lupa ngomongin ini, ya, masalah swords. Knife, bukan swords. Di sini adalah pengorbanan yang memang pengorbanan itu sendiri deskripsinya berbeda-beda setiap orang, ya. Buat gue pengorbanan itu justru di saat kita harus kehilangan, ya, diri kita,
itu benar-benar kita sudah bunuh diri sih, bukan pengorbanan lagi, itu kita bunuh diri untuk apa nggak tahu, ya kan? Dimana kita diminta untuk lebih bersyukur akan kehidupan kita, tapi kita malah mengorbankan diri kita sendiri, ya kan? Jadi menurut gue ini sangat personal ya, opini gue. Kalian mau setuju atau enggak itu masalah kalian ya. Buat gue pengorbanan itu ada di di saat ego gue untuk menjadi apapun yang kelihatannya lebih baik. Kepalsuan itu sendiri. Jadi gue kalau harus menjadi diri gue, menjadi gini. Kalau dalam proses gue untuk menjadi diri gue sendiri, gue harus mengorbankan banyak hal, ya, termasuk mamanya keluarga gue sendiri, suami gue sendiri, anak gue sendiri, apapun itu gue akan korbankan untuk jati diri gue sendiri. Karena mengorbankan apapun yang gue miliki untuk keberadaan gue, walaupun untuk jati diri gue, walaupun jati seorang gue ini tidak punya apa-apa, ya. Dan di saat kita udah nggak punya, di saat we have nothing more to lose, we achieve our freedom. Kita udah yang paling bawah, kita udah tiarap gitu. Atau terlentang, terserah deh, terlentang di bawah, yang akhirnya gitu, lu mau kehilangan apa lagi udah nggak mungkin gitu, tinggal jati diri lu doang tanpa baju dan telanjang. Lu mencapai kebebasan dan tidak ada lagi yang mengikat, dan itulah pengorbanan yang paling berat. Dan gue udah ngalamin 2 kali gitu. Bahkan mungkin 3 kali ngalamin gitu. Jadi ya makanya urat takut gue udah putus, pemberontak habis gue. Dan apalagi nih, gue rangkumin dari keseluruhannya adalah, oh ya, satu lagi, sejarah itu dibuat oleh mereka yang menang. Apapun persuasinya, apapun storyline-nya, ya, itu dibuat atau katakanlah dikarang, dikemas oleh yang menang. Entah bagaimana dia bisa menang pun nggak penting, ya. Jadi ada kalanya kita harus kritis dengan sejarah itu sendiri. Pencerahan, ya, untuk kebebasan kita sendiri. Dan segala sesuatunya akan menjadi terang dengan hanya menjadi pengamat, pemerhati, ya, dan pencari jalan atau peta kita sendiri. Dibutuhkan keberanian untuk tampil, dan semesta akan mendukung apapun itu niat kita, selama itu dengan etika dan moral. Dan kita tinggal santai, istirahat, menunggu keajaiban itu terjadi dengan fokus pada apapun yang kita punyai, dan syukurilah. Right? Oke. Kita ketemu besok guys, semoga berguna, dan besok. Dah. A better day.